dengan para taruna Akademi Militer. Taruna kita. Sobat Kuliah Alpha Radio, tidak adanya generasi terpelajar 2022 to make your dream come true. Dia Daria masih menemani sahabat Tidar ya. Dan tiap hari Rabu jam 4 sore Taruna Akmil nih memang waktunya pesiar. Jadi memang khusus mampir ya buat cerita-cerita dan berbagi inspirasi nih di Radio Tidar di segmen Taruna Kita. Nah, tadi dia udah cerita-cerita bareng sama Bang Seto dan juga Bang Asep. Tapi mungkin sahabat Tidar ada yang ketinggalan ya. Kira-kira ini siapa? Mungkin bisa perkenalan sekali lagi dari Bang Asep dulu mungkin. Ulangi, perkenalkan nama saya Asep Saiful, pangkat Sersan Mayor 2 Taruna, tim 23. Saya asal dari Sumedang, Jawa Barat. Tempat lahir saya di Sumedang, Jawa Barat. Saya anak ke-6 dari 6 bersaudara, anak bungsu. Ayah saya almarhum petani dan ibu saya ibu rumah tangga. Kakak saya kebanyakan bekerja karena di wilayah saya kebanyakan pabrik perusahaan-perusahaan gitu. Jadi kakak saya kebanyakan kerja di perusahaan pabrik itu. Terus kakak saya yang kedua wanita, beliau istri tentara kebetulan. Dan kakak saya nomor 5 juga tentara, bintara angkatan darat, sekarang pangkatnya Sersan Mayor. Oke. Dari Sumedang ya berarti ya asalnya. Udah bisa bahasa Jawa belum? Sama sekali belum bisa. Kalau kadang ngerti, tapi untuk bicara belum bisa. Oke, kadang ngerti ya. Oke, nextnya ada Bang Seto, mungkin bisa perkenalan ulang lagi Bang. Kalau tadi kan sudah disebutkan nama Luhur Iman Seto, pangkat Sersan Mayor 2 Taruna atau tingkat 3. Saya asli Malang, Jawa Timur, kotanya, ke Kelurahan Saujajar. Dulu lulusan SMA dari SMA Negeri 10 Malang. Background keluarga, bapak saya almarhum tahun 2017. Dahulu beliau bekerja sebagai serabutan dan ibu saya tukang jahit. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Kakak saya pertama laki-laki dan di rumah sekarang. Yang kedua kebetulan sudah kuliah, dulu sudah menikah, kuliah di Universitas Indonesia di Jakarta, dapat beasiswa juga. Dan yang ketiga saya di Akademi Militer. Oke, udah kenalan ulang ya. Dia masih agak-agak penasaran nih kalau dari ceritanya Bang Seto sama Bang Asep kan kayaknya tuh tidak mudah ya untuk menjalani proses pendidikan di Taruna Akmil. Pernah nggak sih ngerasa kayak pengen menyerah aja gitu di tengah-tengah pendidikan? Kalau saya sampai saat ini belum pernah untuk menyerah, karena motivasi saya dari dulu emang ingin menjadi seorang tentara. Prinsip saya ingin membanggakan kedua orang tua saya. Terus apabila saya sedang down atau terpuruk, saya ingat keluarga saya ingat ibu saya. Jadi saya kembali termotivasi, mental saya kembali bangkit. Jadi kalau saya sampai sekarang belum pernah adanya ingin menyerah, ingin keluar atau ingin berhenti karena capek atau apa, enggak. Karena saya juga dulu merasakan capeknya gimana, karena saya kan orang tua saya kan petani, saya sering bantu orang tua saya. Terus perjuangan saya juga masuk Akmil ini susah. Saya berdaftar beberapa kali masuk, tentara itu nggak masuk. Jadi saya nggak mau kalau sampai saya berhenti di tengah jalan. Oke, berarti nggak mau itu sia-sia gitu ya. Nah, kalau dari Bang Seto ngerasa pengen nyerah? Kalau saya alhamdulillah sampai sekarang tidak ada sedikit pun rasa kata menyerah, sedikit pun rasa kata menyesal tuh sama sekali tidak ada dalam diri saya, karena memang saya kesini memang pilihan saya sendiri dan ini cita-cita saya. Dan juga motivasi saya yang terbesar juga orang tua saya, ibu saya terutama. Dulu beliau luar biasa yang mendidik saya dari kecil sampai saya bisa SMA dengan hanya sebagai tukang jahit. Begitu susahnya dulu kalau saya ingat perjuangan ibu saya, dan itu yang salah satu motivasi yang membuat mental saya itu semakin tidak bisa dikalahkan di sini. Oke, pokoknya tipsnya adalah ingat orang tua ya di saat tua. Tapi kan pasti ada dong rasa kayak aduh kok gini banget ya gitu, pasti pernah, tapi selalu ingat orang tua gitu. Oke, ini kan tingkat
3 ya, berarti Bang Seto sama Bang Asep. Ceritain dong suka duka dari tingkat 1 tuh kayak gimana, tingkat 2 gimana, sampai akhirnya bisa ke tingkat 3. Untuk pertama masuk Akademi Militer itu ada namanya di Resimen Chandra di Muka di bawah Akademi TNI. Selama pendidikan di Chandra di Muka itu selama 3 bulan. Pertama itu gabung Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Kepolisian, dan Akmil juga. Itu pendidikan pertama selama 3 bulan digabung bersama akademi lain. Kemudian 3 bulan selanjutnya setelah 3 bulan pertama itu yang Akademi Kepolisian kembali ke akademinya di Semarang. Terus yang Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Militer melanjutkan pendidikan dasar di Akmil dengan pangkat prajurit taruna. Pasti pertama masuk pergeseran dari sipil ke militer itu sangat bisa susah Mbak. Soalnya nggak biasa gitu, dari kegiatan bangun pagi sampai malam itu kan padat. Sementara kan kegiatan sebelum masuk itu nggak sepadat saat masuk di militer. Terus karena di Chandra di Muka ini digodok dari awal, dari perubahan antara sipil ke militer, jadi itu sangat menguras pikiran dan tenaga gitu. Itu Kak, ini juga angkatan kami pas setelah angkatan kami masuk itu masih ke pandemi, jadi angkatan kami ini satu-satunya yang nggak pas saat pelantikan yang namanya Wisdur itu nggak ada orang tua sama sekali. Oke, berarti kayak ngerasa bedanya ya mungkin karena nggak ada orang tua juga gitu ya, kalau sama gimana. Kalau dari Bang Seto sendiri gimana tuh? Kalau saya mungkin sama kan, juga satu letting, satu angkatan, jadi ceritanya sama. Dulu waktu kami masuk diterima sebagai calon prajurit dan Bayangkara Taruna. Jadi yang pertama itu sebelum jadi Taruna Akmil itu masih di fase Capra Batar atau calon prajurit dan Bayangkara Taruna. Itu seragamnya yang masih warna hijau-hijau polos. Dan itu adalah fase di mana peralihan dari sipil menuju militer. Kalau saya sendiri, saya merasa justru kagetnya itu bukan karena kok gini dalam artian tidak enak, tapi saya kagetnya tuh ternyata kok enak juga ternyata jadi tentara. Gitu. Karena dulu saya waktu sipil tuh kan mungkin hidup saya tidak teratur, makan mungkin tidak teratur, mungkin kegiatan-kegiatan juga tidak teratur. Begitu saya masuk di Resimen Chandra di Muka tadi yang Akademi TNI, itu saya merasa nyaman dan enak karena makan semua sudah dijadwal. Jadi makan tinggal makan, sudah disiapkan. Lauknya semua, minumannya, snacknya, bahkan susu pun itu diberikan sebagai bentuk perhatiannya kepada taruna. Jadi memang betul-betul fisik, kemudian fasilitas semua itu benar-benar diperhatikan oleh pimpinan atas. Jadi begitu saya masuk tentara, saya merasakan tuh ternyata enak sekali jadi taruna. Di samping saya mungkin kagetnya kegiatan yang padat dan tidak selesai-selesai. Jadi mungkin jeda antara satu kegiatan dan kegiatan lain itu mungkin hanya beberapa menit. Dan tidak ada namanya tidur siang dulu. Karena dulu waktu sipil kan mungkin sama orang tua diperintahkan untuk tidur siang, untuk jaga kesehatan, buat nanti tes. Begitu masuk Akmil itu tidak ada namanya tidur siang. Ini namanya tidur itu kami boleh nyentuh kasur kalau memang sudah selesai apel malam. Selain itu kami tidak boleh ada yang menyentuh kasur. Itu full kegiatan, mulai dari kegiatan fisik, kegiatan pelajaran. Dan mungkin itu yang menguras fisik dan energi kami. Oke, mungkin bisa dikasih tahu nggak sih ke sahabat Ida dan ke Dea untuk menu makan itu jam berapa boleh makan, terus menu makannya apa, terus aku kira nih nggak boleh ngemil ya, tapi kan tadi Bang Seto bilang ada snacks juga, bisa di spill nggak tuh ke teman-teman apa aja menu makannya, snacknya tuh kayak apa? Untuk makanan kami makan pagi, untuk jadwal makan itu pagi, siang, dan malam. Untuk makan pagi kami makan mulai jam pagi. Untuk makan siang itu makan jam 12:30 setelah ibadah siang, 18.30 setelah ibadah malam. Untuk menu makanan tersendiri itu tiap hari itu berubah, beda-beda. Oh, tiap hari beda-beda? Beda-beda tiap hari. Ya dikasih tahu dong apa sih biasanya ya, atau tadi apa? Untuk makan menu tadi pagi itu ya. Lupa. Jadi kalau misalnya di akademi militer tuh dari jadwal pagi itu
lauknya itu pasti kalau nggak ayam, ikan, itu pasti ada telur. Itu lauk utamanya. Kemudian lauk sampingannya itu ada tempe, tahu, perkedel. Jadi sama bakwan. Jadi lauknya itu setiap makan tuh ada 2, lauk utamanya sama lauk tambahan. Kemudian kalau makan pagi juga pasti ada sayur sama teh sama air putih. Itu makan pagi. Makan siang sama, cuma pasti ada ketambahan buah. Terus di makan siang itu ada 2 lauk, sayur, nasi, biasa ada tambahan kerupuk. Kalau beruntung lagi juga ada es krim. Kemudian Oh ya, tadi ada es krim. ada es krim. Oke, inget ya kalau es krim. Kemudian yang makan malam itu sama, lauk 2, sayur. Untuk malam ini ada tambahan kacang hijau. Kalau enggak kacang hijau ada tambahan puding kacang merah. Oh, berarti kayak bubur kacang hijau gitu Ada ada. bubur kacang hijau, tambahan bubur kacang hijau. Untuk setiap pagi juga kami diberikan air susu murni Dari Propang Akmil. Akmil. Oke. Terus setiap jam 10 pagi ada namanya snack extra puding, itu roti. Kayak roti tawar gitu atau biskuit atau gimana? Roti selai. Roti isi, ada roti isi kacang, coklat, selai. Oke, kirain tuh nggak boleh yang manis-manis ya. Karena kita orang awam kan taunya kalau manis-manis tuh ntar gampang gendut atau apa, tapi ternyata tetap boleh. Berarti minum teh juga manis nggak apa-apa. Justru di akademi militer kami butuh banyak gula karena kami banyak aktivitas. Oh iya, betul. Nah tadi kan bilang tidak ada tidur siang ya. Berarti nyentuh kasurnya jam berapa tuh? Selesai apel malam. malam. Kira-kira pukul berapa? Selesai apel malam biasanya untuk dijadwal itu jam 10, tapi kan kami ada kegiatan untuk pembersihan bersih antar nyuci baju lah, paling jam 11 malam. Jam 11? Ya. Kalau Paling bangun malam. Tapi dari pengasuh jam 10 kami semua sudah wajib tidur menggunakan piyama. Oke, kalau bangun pagi? Bangun pagi itu pukul 4 pagi. Karena untuk setelah bangun pagi jam 4 melaksanakan ibadah pagi, setelah itu jam 4.30 itu melaksanakan prinsip pagi atau senam pagi. Karena ada lari atau senam aja. Nah ya, saya lihat tuh di depan. Sama ya berangkatnya, berarti pagi-pagi juga. Oke, kalau tadi udah cerita soal menu makan, snack Taruna apa aja, mungkin bisa jadi inspirasi sahabat Tidar. Dan ini jadi inspirasi dia sih sebenarnya, kalau makan makanan manis tuh nggak apa-apa, yang penting imbang sama kegiatan fisiknya. Oke, sekarang dia mau tahu nih kalau kesibukannya Bang Seto sama Bang Asep selain benar-benar jadi Taruna kan. Mungkin kalau orang awam tuh taunya Taruna tuh pasti ada kayak drum bandnya ya, Lokananta gitu. Bang Seto atau Bang Asep ikut nggak sih? Kalau saya nggak ikut, Asep yang ikut. Saya ikut. Oke, mungkin bisa diceritain. Oh berarti itu nggak semua masuk ke Lokananta ya? Tidak semua Taruna masuk. Mungkin bisa diceritain Bang Asep proses masuknya gimana? Proses masuknya pertama itu di tingkat 2, karena tingkat 1 itu belum ada perkenalan tentang Lokananta. Jadi pertama masuk itu tingkat 2 dibagi-bagi, terus setelah kami dapat di alat mana di organisasi. Setelah itu kami belajar itu jadwalnya hari Selasa dan hari Sabtu. Belajar itu dari senior, jadi senior kami yang langsung mengajarkan bagaimana bermain musik tersebut, bagaimana memainkan alat tersebut, langsung mengajarkan kepada kami bagaimana cara merawatnya, sampai kami selama 3 tahun itu cuma latihan saja, tapi untuk main dan perform itu di tingkat 3. Event yang event yang paling terbaru kemarin itu di acara Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta, dan acara Satria Indonesia di Mabes Angkatan Darat di Jakarta. Itu berarti kemarin ini ya, baru kemarin ini. Kemarin. Oke, kalau upacara Agustus kemarin nggak ikut ya berarti? Upacara Agustus kemarin di istana itu di ininya sama tingkat 4. Oke. Kalau Bang Asif upacaranya di Mabes di Jakarta, Mabes TNI Angkatan Darat. sekalian Lokananta itu? Iya. Oke, kalau Bang Seto sendiri? Saya kemarin waktu 17 Agustus juga upacara di Akademi Militer. Karena saya harus menempel terus sama Sersan Taruna. Oke, di sini ya berarti ya. Oke, buat teman-teman sahabat Tidar nih yang mungkin pengen tanya-tanya lagi sama 2 Taruna kebanggaan dari Akademi Militer, mau